Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah Islam yang menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang harus kita tempuh untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Pemirsa, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis ini kita membacakan kitab Husulul Ma'mul fi Syarh Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana kitab ini ditulis oleh Dr. Hani Ahmad Fakih, hafizahullah, di mana beliau menjelaskan sebagian dari potongan karyanya Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu Al-Fusul fi Siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada pertemuan yang ke-6 dalam membahas buku ini. Pada kesempatan kali ini, jika Allah memudahkan, kita akan membahas dua hal. Pertama, kita akan membahas bagaimana Rasulullah SAW setelah ibunya wafat, dan juga nanti bagaimana Rasulullah SAW pergi ke Syam bersama dengan pamannya, yaitu Abu Thalib. Baik, kita mulai. Bismillah. Qala hafidhahullah, hadhanatu ummi Aiman wa kafalatu ammihi Abi Thalib. Rasulullah SAW diasuh oleh Ummu Aiman dan juga kemudian dirawat oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Qala al-musannif, Ibnu Katsir mengatakan, falamma matat ummuhu khadnathu Ummu Aiman wa hiya maulatuhu warathaha min abihi. Ibnu Katsir mengatakan bahwa ketika ibunya meninggal, ketika Aminah meninggal, maka Rasulullah SAW kemudian diasuh oleh Ummu Aiman, di mana Ummu Aiman adalah budak wanitanya Rasulullah SAW. Dan Ummu Aiman itu diwarisin dari ayahnya, yaitu Abdullah. Wa kafalahu jadduhu Abdul Muttalib. Lalu kemudian diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal umuri thamaniya sinin tufiya jadduhu. Ketika Rasulullah berusia 8 tahun, kakeknya kemudian meninggal. Wa awsa bihi ila ammihi Abi Thalib. Lalu kemudian kakeknya ini berwasiat agar nanti yang mengasuh Muhammad itu adalah pamannya, yaitu Abu Thalib. Li'annahu kana syaqiqa Abdullah fakafalahu. Karena Abu Thalib ini adalah saudara kandungnya, Abu Thalib ini saudara kandungnya Abdullah. Sehingga Abu Thalib ini yang kemudian merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khatahu atamma khiyatah, lalu kemudian melindungi, betul-betul melindungi. Wa nasarahu khina ba'atsallahu a'azza nasrin, dan betul-betul menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kemudian nanti Nabi Muhammad diutus. Ma'annahu kana mustamirun ala syirkihi ila an mata. Meskipun demikian, Abu Thalib ini mati dalam kondisi sebagai musyrik, tetap mati dalam kondisi sebagai musyrik. Fa khaffafallahu bidzalika min adzabihi kama sahal haditsu bidzalika. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut, dengan perlindungan yang Ia berikan, Allah meringankan azabnya. Sebagaimana dalam hadis yang ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'allif hafidhahullah, beliau mengatakan al-kalam alaihi min wujuh. Pembahasan ini bisa dibahas dari beberapa sisi. Yang pertama, khadnathu Ummu Aiman. Rasulullah diasuh oleh Ummu Aiman. Siapakah Ummu Aiman? Ismuhu Barakah bintu Tha'labah al-Habasyiyah. Maka Ummu Aiman adalah Barakah bintu Tha'labah al-Habasyiyah. Barakah bintu Tha'labah al-Habasyiyah berasal dari Habasyah, Ethiopia hari ini. Maulatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khadinatuhu. Ummu Aiman adalah budak wanitanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga pengasuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad zawwajaha sallallahu alaihi wasallam bi maulahu Zaid bin Haritsah. Nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan Ummu Aiman dengan budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, yaitu Zaid bin Haritsah, dengan maulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zaid bin Haritsah. Wa anjabat lahu Usamah ibn Zaid ma'dudatun fi sahabat. Lalu kemudian dari pernikahannya Ummu Aiman dengan Zaid bin Haritsah nanti lahirlah Usamah bin Zaid. Dan Ummu Aiman ini termasuk sahabat. Ini tentang Ummu Aiman.
Selanjutnya, wa qauluhu fakafalahu Abu Thalib wa hatahu atamma khiyatatin wa nasarahu khina ba'athallah. Sepeninggal Ummu Aiman beberapa waktu, lalu kemudian Rasulullah SAW diasuh oleh Abu Thalib. Dan Abu Thalib betul-betul menjaga Muhammad. Dan nanti menolong Muhammad ketika diutus menjadi nabi. Syekh Hafizahullah mengatakan, "Qultu kafalatu Abi Thalib lin Nabi wa khadabahu alaihi wa zawtuhu anhu wa nusratuhu lahu ba'da bi'tsatihi qad saqat bihal ahadits." Ka haditsil Abbas al-ati ba'da qalil. Syekh Ahmad Fakih mengatakan bahwa Rasulullah SAW dirawat oleh Abu Thalib dan kemudian Abu Thalib itu sayang kepada Rasulullah dan kemudian Abu Thalib itu melindungi Rasulullah. Abu Thalib itu juga kemudian menolong Rasulullah SAW setelah Nabi diutus, maka ada beberapa hadis menunjukkan hal seperti ini. Salah satunya kemudian nanti hadis yang akan kita baca setelah ini ya akan disebutkan. Wa qauluhu fa khaffafa Allahu bidzalika min azabihi. Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala meringankan azab kepada Abu Thalib karena dia sudah menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu yushiru ila haditsil Abbas ibnu Abdul Muttalib fi sahihain annahu qala ya Rasulullah hal nafa'ta Aba Thalib bi syai'in fa innahu kana yakhutuka wa yaghdhabu laka. Katanya Syekh Ahmad Fakih bahwa ketika Ibnu Katsir mengatakan Allah Subhanahu wa taala meringankan azab bagi Abu Thalib karena dia sudah menjaga, merawat, membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul. Hal itu ditunjukkan oleh hadis Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah sendiri dalam Sahihain. Ketika dia mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah engkau bisa memberikan manfaat kepada Abu Thalib? Karena Abu Thalib itu melindungimu dan marah karenamu." Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, huwa fi dhaghdhaghin minan nar." Iya, aku bisa memberi manfaat kepada Abu Thalib. Abu Thalib fi dhaghdhaghin minan nar. Dia berada di neraka yang dangkal, bukan neraka yang dalam. Walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena aku, dia berada pada neraka yang paling dasar. Dan ini salah satu bentuk dari kekhususan ya. Dan bentuk dari kekhususan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasan tentang salah satu dari jenis syafaat ya. Salah satu dari jenis syafaat dan ini syafaat yang khusus ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Yang keempat, wala'alla min asbabi baqa'i Abi Thalib ala syirkihi raghma nusratihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wuqufihi ma'ahu huwa tamassuk bil ilf wal adat wa ittiba'il aba. Katanya Syekh Ahmad Fakih bahwa barangkali salah satu sebab kenapa Abu Thalib bertahan dalam kesyirikannya meskipun kemudian dia di satu sisi terkenal membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Abu Thalib sendiri kemudian menjaga al-ilf, menjaga warisan, wal adat, menjaga kebiasaan, wa ittiba'ul aba, dan kemudian mengikuti tradisi pendahulu-pendahulu mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum ta'alu, ketika dikatakan kepada mereka, kemarilah, ila ma anzalallahu wa ilar rasul, kemarilah kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang disampaikan kepada Rasul. Qalu, mereka kemudian menjawab, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukup bagi kami apa yang kami dapati dari pendahulu-pendahulu kami, bapak-bapak kami. Mereka kemudian tidak menerima. Abu Thalib kita tahu juga tidak menerima. Taib, Allahu a'lam bishawab. Itu tentang bagaimana Rasulullah diasuh oleh Ummu Aiman lalu kemudian dirawat oleh Abu Thalib. Sekarang kita bahas tentang khuruju ammihi bihi ila Syam wa ma sahibahu minal ayat. Bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian ikut pamannya ke Syam. Lalu kemudian ada beberapa tanda kekuasaan Allah yang muncul dalam perjalanan Rasulullah ke Syam. Tayyib. Qala al-musannif Ibnu Katsir mengatakan wa kharaja bihi ammuhu ila Syam fi tijaratin wa huwa ibnu thintai asyrata sanatan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama dengan pamannya Abu Thalib ikut serta ke Syam dalam perjalanan dagangnya Abu Thalib. Perjalanan dagangnya Abu Thalib. Wa dzalika min tamami lutfihi bihi, dan ini menunjukkan bagaimana kesempurnaan dari kelembutannya Abu Thalib. Karena Rasulullah dibawa. Li admi man yakumu bihi idza tarakahu bi Makkah. Karena tidak ada yang merawat Muhammad kalau ditinggal oleh Abu Thalib.
Fara'ahu wa ashabuhu mimman kharaja ma'ahu ila Syam minal ayati fihi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian rombongan tersebut diantaranya juga Abu Thalib akan melihat beberapa tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan mereka ke Syam. Mazada ammahu fil wasat bihi wal khirsi alaihi. Hal itu kemudian menunjukkan bagaimana kemudian Abu Thalib berusaha untuk menjaga wasiat ini dengan baik. Kama tarahu Tirmidzi fi jami'ihi bi isnadin rijaluhu kulluhum thiqat. Perjalanannya Rasulullah SAW ke Syam bersama dengan pamannya ditunjukkan oleh hadis di dalam Jami' Tirmidzi dengan sanad yang rijalnya semuanya itu sikot. Di antara dari tanda kekuasaan Allah yang ada, misalkan tadlilul ghamamah lahu. Bagaimana kemudian awan melindungi Rasulullah. Wa maili syajar, lalu kemudian bagaimana pohon itu kemudian sampai menjorok. Bidzilliha alaihi, lalu kemudian memberikan teduhan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tabsyiru bakhira ar-rahib bihi. Begitu juga kemudian kabar gembira yang disampaikan oleh rahib, salah satu pendeta, ada yang bilang pendeta Nasrani, ada yang bilang pendeta Yahudi. Wa amarahu li ammihi birruju' bihi li alla yarahu al-yahud fayarmunahu su'an. Sebagaimana kemudian Bahira ini memberikan nasihat kepada pamannya untuk segera kembali agar kemudian tidak diketahui oleh orang Yahudi, karena mereka orang Yahudi menginginkan keburukan bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal haditsu aslun mahfudun wa fihi ziyadatun ukhra. Hadis ini memiliki bentuk asal yang terjaga, yang riwayatnya bisa dipertanggungjawabkan. Wa fihi ziyadatun ukhra, tetapi di dalamnya ada beberapa tambahan-tambahan yang tidak perlu, tambahan-tambahan yang keluar dari nas, karena kemudian ada problem ya, ada masalah. Baik. Kita bahas al-kalam alaihi min wujuh. Pembahasan tentang ini bisa kita bahas dari beberapa segi. Yang pertama, wa kharaja bihi ammuhu ila Syam. Hadil haditha akhrajahu Tirmidzi fi sunanihi wa Ibnu Ishaq fi sirah wa rijalu kulluhum thiqat wa laha aslun mahfuzun kama qala al-musannif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak pamannya ke Syam. Peristiwa ini ditunjukkan oleh riwayat misalkan di Tirmidzi dan juga disebutkan oleh Ibnu Ishaq di dalam sirah. Dan peristiwa ini memiliki dasar dalam yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan isnaduhu qawi. Sanad cerita ini qawi dalam Sahih Tirmidzi, dalam Jami' Tirmidzi. Wa qad sahahahu al-Hakim fil Mustadrak, di mana riwayat ini juga disahihkan oleh Imam Hakim An-Naisaburi di dalam kitabnya Mustadrak. Wa sahahahu bi majmu'i turuqiha wa syawahidiha ad-Doktor Akram Dhiya Al-Umari. Sebagaimana kemudian Dr. Aqra' Dhiya Al-Umari yang menuliskan Sahih Sirah Nabawiyah mensahihkan hadis ini dengan mengumpulkan semua jalan periwayatannya. Wal Albani, begitu juga dilakukan oleh Al-Albani sebelumnya insyaallah. Ala nakaratin fi ba'dil alfadil hadits nabbaha 'alaiha al-ulama. Meskipun kemudian kita juga mengakui bahwa di dalam hadis tersebut terdapat beberapa kemungkaran, di mana kemungkaran itu nanti dijelaskan oleh para ulama. Kemudian poin yang kedua, waqad iktafal musannifu bil isyara ilal haditsah. Penulis kemudian tidak menyebutkan cerita semuanya yang ada di dalam Jami' Tirmidzi tersebut. Tetapi kemudian hanya memberikan isyarat kepada peristiwa tersebut. Hanya memberikan isyarat, tidak menyebutkan detail. Wa khulasatuha, ringkasannya adalah anna Abu Thalib kana qad arada al-khuruj ila biladi Syam fi tijaratin lahu. Ringkasnya bahwa Abu Thalib ingin pergi ke Syam untuk berdagang. Faragaba ibnu akhihi fi suqbatihi. Lalu kemudian menginginkan bahwa anak pamannya itu Muhammad harus ikut. Faraqqalahu wa istakhabahu. Lalu kemudian diajak ikut. Falamma wasala raqbu Busra min biladi Syam. Ketika kemudian rombongan itu tiba di kota Busra, bukan Basrah ya, tapi Busra. Kalau Basrah di Syam, Basrah di Irak. Kalau Busra ini masuknya ke wilayah Syam. Kana biha rahib Nasrani yuqalu lahu Bakhira. Ketika sampai di kota namanya Busra, ketemu dengan pendeta namanya Bakhira. Ada yang bilang dia pendeta Nasrani, ada yang bilang dia pendeta Yahudi. Wa kana indahu ilmun bil kutubi samawiyyah wa qad alima minha qaribu mab'atsin nabi fa kana yataharra khurujahu. Bakhira ini dikatakan dia memiliki ilmu tentang kitab-kitab yang terdahulu,
kitab-kitab yang dari langit ya. Wa qad alima minha qurba mab'atsi nabi, dan dia tahu bahwasanya nabi itu sudah dekat masanya. Fakana yataharra khurujahu, maka dia kemudian menunggu-nunggu, berusaha keras untuk nunggu-nunggu kapan datangnya gitu. Kemudian falamma wasalat qafilatu Abi Thalib qaryata Busra jadzaba intibahar rahib humamatan kana tadillu shakhsan fil qafilah. Ketika rombongan Abu Thalib ini sampai di desa Busra, maka pendeta ini kemudian tertarik dengan awan yang kemudian melindungi salah seorang di antara rombongan tersebut. Wasyajaru yamilu alaihi bifaihi. Lalu kemudian pohon itu sampai miring untuk kemudian melindungi Rasulullah SAW dari kepanasan. Fada'ahum ila ta'am. Karena itu Bahira kemudian mengajak Muhammad dan juga rombongannya untuk makan bareng. Wa hunaka tu'arifur rahib ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min khilali sifatihi wa akhwalihi wa khatamin nubuwah alladzi kana baina yadayhi. Lalu kemudian Bukhairah ar-Rahib ingin lebih mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dia mengajaknya untuk diajak makan sehingga semakin kenal ya. Sehingga tahu sifatnya, tahu keadaannya, dan juga tahu ada stempel kenabian, ada cap kenabian di antara kedua bahunya. Taib. Mu'alif mengatakan waqad warada inda Ibnu Ishaq anna Bakhira sa'ala Aba Thalib ma hadzal ghulamu minka. Di dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan bahwa Bakhira itu bertanya kepada Abu Thalib, ma hadzal ghulamu minka? Hubungan engkau dengan anak ini apa? Qala ibni, Abu Thalib bilang ini putraku. Qala lahu Bakhira, ma huwa bi ibnika? Enggak mungkin ini putramu. Wa ma yanbaghi li hadzal ghulam ay yakuna abuhu hayyan. Dan tidak boleh, tidak layak bagi pemuda ini bapaknya masih hidup, enggak boleh. Karena harusnya bapaknya itu sudah mati berdasarkan informasi yang ada di dalam Taurat dan juga Injil. Qala fa innahu ibnu akhi. Abu Thalib mengatakan, iya, dia keponakanku. Qala fama fa'ala abuhu? Apa yang dilakukan oleh ayahnya? Tanya Buhairah kepada Abu Thalib. Abu Thalib mengatakan mata wa ummuhu qabla bihi. Ayahnya sudah meninggal ketika ibunya hamil dia gitu. Qala sadaqta. Bahira mengatakan sadaqta, engkau benar wahai Abu Thalib. Farja bi ibni akhika ila baladihi wahdar alaihi yahud. Fa wallahi la in ra'awhu wa arafu minhu ma araftu la yabghannahu syarran. Fa innahu kainun li ibni akhika hadza sya'nun azim. Fa asra'a bihi ila biladihi. Bahira mengatakan kepada Abu Thalib mengatakan kepada Bahira bahwa Abdullah ini mati ketika ibunya mengandung dia. Bahira mengatakan sadaqta, benar engkau. Karena itu segeralah kembali dengan membawa Muhammad, kembalilah ke kampungmu. Dan hati-hatilah dengan bahayanya orang Yahudi. Kalau belum ketemu kemudian fa wallahi la in ra'ahu, karena nanti orang Yahudi kalau ketemu Muhammad dan kalau nanti mereka tahu bahwasanya itu adalah nabi yang turun, maka mereka orang Yahudi benar-benar akan menginginkan kebaikan. Bisa jadi kemudian akan membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kainun li ibni akhika, karena ini yang akan terjadi dengan keponakanmu, karena keponakanmu akan kemudian sya'nun azim, akan mendapatkan posisi yang agung, akan mendapatkan posisi yang luar biasa. Fa asra'a bihi ila biladihi. Karena itu Abu Thalib mendengar jawaban dari Bahira segera balik, segera pulang. Baik. Kemudian beliau hafizahullah mengatakan wa qad istaqalla hadil hadits ba'dul mustasyrikin wal mubasysyirin li ta'nifin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa bertemunya Rasulullah SAW dengan Bahira dimanfaatkan oleh sebagian dari orang orientalis dan juga sebagian dari penginjil untuk mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faza'amu annahu indama iltaqa ma'ar rahib Bahira ta'allama minhu mabadi ad-din. Mereka menyangka bahwa ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Bahira, mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah belajar prinsip-prinsip agama dari Bahira. Wa amaddahu ar-rahib bi katsir min ulumi ahli kitab mimma kana lahu balighul athar fi iddi'ahi nubuwah ba'da dzalik. Katanya mereka atau katanya sebagian mereka, Muhammad ini katanya
ketika ketemu dengan Muhammad SAW, mereka menyangka bahwa Muhammad ketemu Bahiro mendapatkan belajar prinsip agama. Lalu kemudian mereka menyangka bahwa Bahiro kemudian membekali dengan banyak pengetahuannya ahlul kitab. Di mana kemudian pengetahuan itu banyak pengaruhnya bagaimana kemudian Muhammad ngaku-ngaku jadi nabi. Itu katanya mereka. Bal za'ama ba'dhum anna nabi talaqal qur'ana kullahu minar rahib Bahiro. Bahkan sebagian ada yang bilang dari mereka bahwa Muhammad itu menerima Quran semuanya dari rahib Bahiro ini tadi. Aneh ya. Tapi itulah, ini sebagian pendapat mereka. Wa kullu hadza mahdhun kadzibun wa iftira'un wa khiyal. Semua hal ini semua adalah kadzib, kedustaan. Wa iftira', mengada-ngada. Wa khiyal, dan hanya khayalan belaka. Karena enggak ada kenyataannya. Li'anna kisah ta'lim wa talaqi al-mazum laisa fi riwayat ma yadullu alaihi. Karena kisah Rasulullah itu talaki mendapatkan ilmu itu tidak ada di dalam riwayat-riwayat yang kemudian kita dapatkan, tidak ada yang menunjukkan hal demikian, sehingga hal itu tidak terbukti. Kemudian tsumma inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqtu hakana umruhu ma bainal asyra wa tsaniya asyrah wa kana liqa'uhu birrahib qasiran 'abirun ala da'wati ta'am. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah datang pertama kali ke Syam ketemu Bahira, umurnya itu antara 10 tahun atau antara 20 tahun. Masih kecil sekali. Wa kana liqa'uhu birrahib qasiran 'abiran. Ketemunya itu sebentar, numpang lewat. Karena ketemunya ala da'wati ta'am, ketemunya kemudian karena diajak makan. Fa kaifa tasanna fi dzalikal umr as-shaghir wa dzalikal liqa' al-abir al yata'allama minhu uluma ahli kitab wa qa'idihim. Hadhihi da'wa batilah aqlan wa naklan. Karena itu fa kaifa tasanna? Bagaimana mungkin kemudian umur sekecil itu dan umur yang kemudian pertemuan yang sesingkat itu untuk belajar ilmu tentang ahlul kitab, untuk belajar akidah-akidah ahlul kitab dari Bahira, maka ini da'wa batilah. Ini klaim-klaim yang batil. Aklan wa naklan, dari sisi akal, dari sisi nakal itu enggak ketemu, enggak ada buktinya ya. Kemudian wal ajib anna haula'il mustasyrikun la yafta'una yuraddiduna mithlu hadhil abatil fi kutubihim. Fataratan yaz'amuna anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ta'allama min Bakhira ar-rahib wa taratan yaz'umuna annahu man ta'allama min Waraqat bin Naufal aw min Yahudi Makkah. Yang menakjubkan katanya beliau hafizahullah bahwa sebagian orang mustasyrikin kemudian terus mengulang-ulang kebatilan ini. Padahal kemudian ini tidak terbukti. Tetapi kemudian diulang-ulang terus. Baik. Begitu juga terkadang ada sebagian dari mereka itu menyangka bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah belajar dari Bahira. Ini juga ngawur ya. Wa taratan yaz'amuna annahu ta'allama min Waraqah bin Naufal aw min Yahudi Makkah. Atau terkadang mereka menyangka bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu belajar dari Waraqah bin Naufal atau belajar dari Yahudi di Mekah. Katanya beliau Syekh Ahmad Faqih, wa ma'lumun anna Makkah lam yakun biha Yahud an dzaka. Dan kita sudah sama-sama tahu bahwa di Mekah pada waktu itu tidak ada namanya orang Yahudi. Baik. Ila ghairi dzalika minal abatil wat tafsirat allati yuriduna min wara'iha inkarul wahyu wa takdzibur risalah. Kama qala aslafuhum innama yu'allimuhum bashar. Intinya, apa yang mereka lakukan dari tuduhan-tuduhan tersebut, contohnya misalkan kemudian mereka membuat kebatilan, membuat penafsiran yang intinya dari kebatilan dan penafsiran yang mereka lakukan tujuannya untuk mengingkari wahyu. Tujuannya untuk mengingkari bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi dan Rasul. Tujuannya itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh pendahulu mereka, innama yu'allimuhu bashar. Sesungguhnya Nabi itu yang ngajarin adalah manusia. Karena yang mengatakan demikian mengingkari risalah, mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keempat, wa qauluhu wa fihi ziyadatun akhar. Di dalam riwayat Abu Dawud, dalam riwayat Tirmidzi tentang kisah perjalanannya Muhammad dan Abu Thalib ke Mekah untuk pertama kalinya, di dalamnya terdapat beberapa tambahan yang di luar dari hadis ini.
Yuridul musannif anal haditha ma'a kauni aslihi mahfudhun illa anna ba'dha riwayatihi ishtamalat ala alfadin munkara wa batila. Maksudnya beliau hafizahullah, taib. Jadi Ibnu Katsir ini ketika menuliskan hadis ini, meskipun dia tahu bahwasanya hadis ini itu punya landasan penting dan bisa dipertanggungjawabkan, tetapi kemudian di dalam riwayat yang ada di Tirmidzi ini beberapa lafadznya itu lafadz yang mungkar, lafadz yang kemudian tidak benar, lafadz yang keliru gitu. Dan lafadz itu akhirnya kemudian batil di dalam lafadz tersebut. Karena itu fa fi riwayat Tirmidzi an Abu Thalib raddan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Makkah wa ma'ahu Abu Bakrin wa Umar. Di dalam riwayat Tirmidzi itu misalkan disebutkan bahwa Abu Thalib mengembalikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju ke Mekah dan kemudian diikuti oleh Abu Thalib dan juga diikuti oleh Abu Bakar dan juga kemudian diikuti oleh Bilal. Ini kan nggak benar. Nggak ada hal seperti itu. Sehingga ada beberapa bagian dari periwayatan yang ada di apa namanya? Di dalam riwayat Tirmidzi itu sebagian tidak benar. Sebagiannya tidak benar. Waqad istankara al-ulama hadhil lafdhah. Wa qalu, para ulama kemudian mengingkari lafadz tertentu. Lafadznya adalah inna Abu Bakrin waqtaha kana sabiyan fit tasi'ah. Jadi mereka mengingkari Abu Bakar itu nggak ikut. Abu Bakar itu nggak ikut. Karena ketika Abu Bakar pada waktu itu dia masih berada di Madinah. Dan Abu Bakar ketika itu masih kecil. Di mana umurnya pada waktu itu insya Allah 9 tahun. Wa Bilal la'allahu lam yukhlaq ba'd. Adapun Bilal bisa jadi malah belum lahir. Bilal bisa jadi malah belum lahir. Karena itu nggak benar. Dalam riwayat itu disebutkan ada Abu Bakar, ada Bilal, itu nggak benar. Beberapa potongan hadisnya itu memang mungkar. Salah satunya ini yang mungkar ya. Karena menyebutkan Abu Bakar dan menyebutkan Bilal. Tidak terbukti. Karena Abu Bakar masih 9 tahun, sedangkan Bilal bisa jadi malah belum lahir ya. Taib. Warajjaha Ibnu Hajar antakuna hadis ziyadah wahmun min ahadir ruwat. Dan Ibnu Hajar kemudian merojihkan bahwa tambahan ini itu adalah waham. Seperti keraguan-keraguan, di mana keraguan-keraguan ini berasal dari sebagian dari perawi hadis ini. Wallahu taala alam bisawab. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barusan kita sudah membahas dua pembahasan, yaitu tentang bagaimana Rasulullah diasuh oleh Ummu Aiman setelah ibunya meninggal, sebentar ya diasuh ini. Kemudian nanti diasuh oleh Abu Thalib. Dan kita tahu Abu Thalib kemudian pembelaannya besar, tetapi kemudian tidak masuk Islam. Kenapa? Karena kemudian dia sulit meninggalkan kemungkinan ya, karena dia sulit meninggalkan masa lalunya ya. Sulit meninggalkan masa lalunya. Karena kemudian banyak mengikuti tradisi dari pendahulu-pendahulu mereka. Begitu juga pembahasan setelahnya, kita sudah membahas tentang bagaimana Rasulullah SAW diajak oleh pamannya ke Syam, di mana kemudian nanti ketemu Bahira, lalu kemudian pulang berdasarkan permintaan dari Bahira. Sehingga cerita tentang Rasulullah SAW ke Syam ketemu Bahira itu ceritanya benar. Dan ada hadis, tetapi dalam potongan hadis ini ada beberapa lafadz yang mungkar yang tidak boleh untuk kita benarkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita jauhkan sekian, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.